dengan waktu. Itu fi'il. Ya, kata kerja yang menunjukkan sebuah terjadinya peristiwa dan yang berkaitan dengan waktu. Itu kata kerja. Itu yang membedakan dia dengan isim. Isim itu adalah sesuatu yang tidak menunjukkan waktu atau tidak berkaitan dengan waktu. Itu isim. Kalau fi'il dia berkaitan dengan waktu. Adapun kata kerja ini di dalam bahasa Arab itu ada tiga macam atau jenisnya. Ada yang namanya fi'lu amrin, ada yang namanya fi'lu madin, ada yang namanya fi'lu mudhari. Jadi ada tiga. Madin, mudhari, amrin. Itu ada tiga. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada contoh. Al-jumlah wasaltu ila Riyadh. Saya telah sampai ke Riyadh. Nah, di sini fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah wasala. Wasala. Jenisnya fi'il apa? Jenisnya fi'lu madin. Karena fi'lu madin itu hukum asalnya mabniyun 'alal fathi. Ya, pokoknya fi'il madhi itu i'rabnya mabni. Ya. Dan hukum asal binanya fi'il madhi itu mabni 'alal fathi. Ya. Kemudian dia bisa mabniyun 'ala sukun, ya. Itu kalau ada sebab atau kondisi-kondisi tertentunya. Sama kayak ini. Wasaltu itu fi'lu madhin mabniun 'ala sukun litisalihi bi ta'il mukhatabi atau ta'al mutakallim. Ya, kenapa sebabnya dia fi'il madhi? Li'annahu dala 'ala 'amalin fi zamanil madhi. Karena dia menunjukkan sebuah terjadinya peristiwa pada zaman yang lampau atau pada waktu yang lampau. Itu fi'il madhi itu seperti itu. Jadi fi'il madhi itu menunjukkan terjadinya peristiwa di zaman yang lalu. Kalau fi'il mudhari menunjukkan sebuah peristiwa fi zamanil hadir abil mustaqbal. Saat ini yang sedang antum kerjakan atau yang akan dikerjakan. Nah, itu apa namanya? Itu fi'il mudhari. Kemudian contoh yang kedua li'anni adrus al-lughah al-arabiyyah. Karena saya belajar bahasa Arab, adrusu di sini fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Ya, jadi yang membedakan simpelnya, yang membedakan kaidahnya fi'il madhi dan fi'il mudhari itu adalah harokat akhirnya. Ya, kalau fi'il mudhari itu apa namanya? I'rabul fi'linya mu'rab. Dia bisa berubah-berubah. Ya, dan fi'lul mudhari itu mabniyun, ya harokatnya mabni, tidak berubah itu hanya pada dua kondisi saja. Kalau dia bersambung dengan nunun niswah, ya contohnya ya darusna, atau bersambung dengan nun taukid, contohnya ya darusanna. Nah, itu mabni. Ya. Adapun sisanya dia mu'rab. Dan yang paling mendasar yang membedakan fi'il mudhari dan fi'il madhi itu adalah harokat akhirnya. Kalau fi'il mudhari'nya harokat akhirnya dhammah, kalau fi'il madhi harokat akhirnya fathah. Dan ini jenisnya fi'il mudhari'. Kenapa? Li'annahu dala 'ala zamanil hadir atau mustaqbal, menunjukkan terjadinya sebuah peristiwa di zaman yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian nomor 3, baligh ummi salami, sampaikan salamku kepada ibuku. Nah, di sini fi'lu amrin. Ya, fi'ilnya mana? Baligh. Kenapa? Karena kalau fi'il apa namanya amr itu juga alamatul i'rabnya adalah al-bina mabni. Ya, tidak berubah, dan hukum asal binanya atau mabninya harokat fi'il amr itu adalah dia berharokat sukun. Ya, kalau sukun fi'il amr dhammah mudhari, kalau fathah apa namanya? Fi'il madhi. Aslinya wasalah. Kenapa fi'il amr? Li'annahu dalla 'ala talabi 'amalin ba'da zamanit takallum. Karena dia menunjukkan sebuah permintaan aktivitas atau pekerjaan untuk dikerjakan setelah waktu permohonan tersebut diucapkan. Jadi setelah permohonan atau perintah barulah pelaksanaan itu terjadi. Itu fi'il amr.
Jadi ada 3 jenis ya. Fi'lu madin, fi'lu mudhari'in, sama fi'lu amrin. Nah, itu jenisnya kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya adalah al-jumlah. Ya, al-jumlah itu rangkaian dari berapa kata. Kalau cuma misalkan az-zahratu atau al-azharu, satu kata sini seperti ini saja yang kita sebutkan itu namanya al-kalimatu. Al-kalimatu itu adalah satu kalimat. Dan kalimat-kalimat itu kalau tersusun ya menjadi sebuah paragraf atau menjadi sebuah kalimat yang bisa difahami atau kalimat yang sempurna, maka itu yang dinamakan dengan al-jumlah. Jadi al-jumlah itu susunan dari beberapa kalimat untuk menjadikan dia jumlah mufidah. Nah, contohnya seperti al-azharu katsiratul anwa. Bunga-bunga itu banyak jenisnya. Nah, ini kira-kira jumlah ini apakah tunggu sebelum kita membahas ini, kita kasih beritahu dulu jumlah itu ada 2 ya. Ismiyah, fi'liyah. Ya. Adapun yang ketiga itu dia bukan jumlah tapi dia sibhul jumlah namanya. Mirip dengan jumlah tapi dia bukan jumlah, dia sibhul jumlah. Ini sibhul jumlah. Ya. Nah, sekarang ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah sebuah jumlah atau kalimat, ya, susunan kalimat yang dimulai kata-katanya dengan isim. Sedangkan fi'liyah, jumlah fi'liyah itu adalah sebuah jumlah susunan kata yang dimulai awal katanya itu dengan kata kerja. Kalau siful jumlah, jumlahnya itu dimulai dengan huruf. Ya, dengan huruf. Contohnya seperti al-azharu katsiratul anwa. Bunga-bunga itu banyak jenisnya. Nah, sekarang pertanyaannya, al-azharu itu kata kerja atau kata benda? Maka yang paling dasar membedakan keduanya adalah kalau kata benda atau isim itu boleh dimasuki alif lam. Ya. Atau harokat akhirnya itu tanwin kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, harokatnya dhammah. Pokoknya isim itu bisa dimasuki alif lam seperti ini. Tapi kalau tidak ada alif lam, maka yang menandainya adalah tanwin. Ya, misalkan az-zahratu, dhammah dia. Tapi kalau nggak ada alif lamnya jadi zahratun. Nah, itu yang menandai bahwasanya kalimat itu adalah isim. Sedangkan fi'il dia sama sekali tidak bisa dimasuki oleh alif lam. Kemudian harokat akhirnya juga nggak bisa tanwin. Ya, nggak bisa dhammatain di dalam fi'il. Sedangkan di isim bisa. Itu yang paling mendasar membedakan antara keduanya. Jenisnya jumlatun ismiyatun. Kenapa jumlatun ismiyatun? Karena jumlahnya diawali dengan isim. Setiap jumlah yang diawali dengan isim maka namanya jumlah ismiyah. Sebabnya li'annaha mabdu'atun bi ismin, karena dia dimulai dengan isim. Kemudian juga alwanuha mukhtalifatun. Nah, sekarang alwanuha di sini apa? Isim, karena dia ada dhammah. Kenapa dhammah Ustaz? Kan ada alif lamnya, karena dia menjadi idhofah. Ingat, setiap isim kemudian setelahnya ada dhamir kata ganti, maka dia i'rabnya menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan kalau sebuah jumlah itu idhofah atau mudhaf dan mudhafun ilaihi, ya, maka dia harokatnya menjadi dhammah. Ya, misalkan babu al-fasli, nggak boleh antum mengatakan babun fasli, nggak boleh. Babu al-fasli. Kemudian jenisnya apa? Jenisnya jumlah ismiyah. Kenapa? Li'annaha mabdu'atun bi ismin. Karena jumlah ini dimulai dengan isim. Kemudian contoh yang ketiga, askaluha badi'atun. Nah, di sini ada dhammah, kemudian setelahnya dhamir, maka i'rabnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaihi. Nah, sekarang jenisnya, jumlah ini jenisnya apa?
Fi'liyah atau ismiyah? Oh, ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena dimulai dengan isim. Baik, bisa difahami ya. Kemudian, nah di sini ada contoh yang kedua, yaitu khalaqallahul asjar. Nah, khalaqa di sini apa? Fi'il atau Fi'il. isim? Fi'il, karena dia harokatnya tidak dhammah, dia fathah dan dia fi'il madhi. Kan tidak ada alif lam. Nah, maka kalau sebuah jumlah itu dimulai dengan isim, maka dia namanya jumlah fi'liyah. Di anaha mabdu atau fi'il, karena jumlahnya dimulai dengan fi'il. Begitu pula contoh yang kedua, yuhibbu al-azhara. Nah, di sini ada dhammah, ya. Yang membedakan domahnya fi'il mudhari dengan isim adalah kalau fi'il mudhari itu domahnya kalau tidak ada alif lam, atau kalau dia bersambung dengan kata ganti domir. Ya, yuhibbu al-azhara, dia mencintai apa bunga-bunga itu atau menyukai bunga-bunga itu, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dimulai jumlahnya dengan fi'il. Begitu pula contoh yang ketiga, tudakhilu 'alal qulubis surur, ya, memasukkan ke dalam hatinya itu sebuah rasa gembira. Nah, di sini kata kerja atau apa namanya? Jumlah ismi atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah, karena ada adkhala yudkhilu di sini adalah fi'il. Adapun sifhul jumlah adalah yang mirip dengan jumlah yang dua ini. Ya, fi'liyah dan ismiyah, dia mirip. Cuma kalau sebuah isim atau sebuah jumlah itu diawali dengan huruf, maka dia sifhul jumlah. Misalkan fil fasli talibun, di dalam kelas itu ada siswa. Nah, jadi kalimatnya dimulai dengan apa? Isim, fi'il atau huruf? Huruf. Huruf, karena fi Huruf. itu huruf. Nah, maka ini yang dinamakan dengan Syibhul jumlah. syibahu al-jumlah. Bisa difahami ya? Insyaallah. Baik. Nah, di sini juga kita memiliki apa namanya? Pembahasan qawaid yang baru, yaitu tentang al-mufrad bentuk tunggal, al-musanna bentuk ganda, al-jama' bentuk jamak. Nah, ini adalah pembagian dari isim. Ya. Jadi isim ditinjau dari segi adat. Nah, ini al-ismu bin nazari ila adadihi, ya. Isim ditinjau dari segi jumlah atau bilangannya, yang qasimu ila salasati aqsam. Yang pertama adalah al-mufradu, yang kedua adalah al-musanna, yang ketiga adalah jama'. Isim ditinjau dari segi jumlah atau bilangannya dibagi menjadi tiga, yaitu al-mufrad, al-musanna dengan al-jama'. Kalau isim ditinjau dari segi nau'ihi, segi jenisnya, maka dibagi menjadi dua, muzakkar dengan muannas. Ya. Ini ditinjau dari segi jumlahnya ada tiga, mufrad, musanna dengan jama'. Apa itu al-mufrad? Al-mufrad itu adalah isim tunggal atau kata tunggal yang menunjukkan satu atau yang menunjukkan jumlahnya ada satu, itu mufrad. Kalau al-musanna yang menunjukkan jumlahnya ada dua atau kata ganda, isim ganda. Kalau al-jama' itu bilangan 3 ke atas, ya, dari 3 kemudian sampai 10 itu namanya apa? Jamak. Menunjukkan banyak, itu al-jam'u. Ya dulu ala aktsarin min itsnaini. Itu yang disebut dengan jamak, lebih dari 2. Contoh yang pertama, safara Umar bil qitar. Yang mana isim? Yang isim adalah Umar. Umar ini kira-kira bentuk tunggal, bentuk ganda atau jamak? Oh, ini mufrad. Karena dia menunjukkan satu Mufrad. orang. Ya dulu ala wahid. Nah. La yaftahu an-nafidah. Yang mana isimnya? An-nafidah. Nah, an-nafidah ini jamak, mufrad atau musanna? Oh, dia mufrad karena an-nafidah ini menunjukkan kata satu atau kata tunggal. Ya, kalau
Kalau nawafidh, nah itu baru bentuk jamaknya. Kemudian nazal ar-rakibani ya, itu musanna. Kenapa musanna? Karena dia menunjukkan dua bilangan atau menunjukkan dua sopir, dan ciri-ciri musanna itu adalah ada alif dan nun atau ada ya dan nun. Tergantung. Kalau ya dan nun ini, kalau dia kedudukan i'rabnya sebagai majrur atau maf'ulun bihi atau mansub. Kalau alif dengan nun, kalau dia kedudukannya sebagai rafa, marfu. Ya. Nazala ar-rakibani. Ya, ada alif dan nunnya. Itu menunjukkan dua pengendara. Rakib itu artinya sopir. Nazala ar-rakiban. Turun dua pengendara mobil tersebut. Kemudian contoh yang keempat adalah wawadha'a qadamaihi. Di sini yang mana isim? Yang isim adalah qadamaihi. Nah, kalau ada ya, kemudian ada nun, maka dia adalah musanna, ya, karena menunjukkan dua bilangan. Tapi saat di sini nggak ada nunnya, kenapa ada ha? Sudah berkali-kali anak ingatkan, kalau musanna atau jamak muzakkar salim, kalau dia posisinya sebagai mudhaf, maka dia hadfun nun, ya, dihilangkan nunnya. Contohnya seperti qadamai Muhammadin atau qadama Muhammadin, atau contohnya lagi muslimu Indonesia, nunnya dihilangin, atau muslimi Indonesia, atau al muslima Indonesia, atau muslimai Indonesia, nunnya dihilangkan kalau dia posisinya sebagai mudhaf, ya. Kemudian contoh yang berikutnya nomor 5 apa? Maqa'idul qitari yajlisu 'alaiha al-musafiruna wal musafirat. Jadi apa namanya? Kursi kereta itu duduk di atasnya seorang musafir dan musafirat. Musafir dengan musafirat. Nah, di sini yang mana gininya isimnya, fi'ilnya maqa'id. Maqa'id. Nah, maqa'id ini bentuknya apa? Tunggal, ganda atau jamak? Oh, bentuknya jamak karena bentuk tunggalnya adalah maq'adun, maka bentuk jamaknya maqa'id. Kenapa dia jamak? Karena yadullu ala aktsar min itsnain. Ya, karena dia menunjukkan jumlah kursi lebih dari dua. Kemudian contoh yang berikutnya adalah al-musafiruna. Ini juga jamak dan jenisnya adalah jamak muzakkar salim. Karena ciri-ciri jamak muzakkar salim adalah, ya, ada wawu dengan nunnya atau ya dengan nunnya. Salim itu artinya selamat, ya. Kenapa dia selamat? Ya karena dia selamat dari bentuk tunggalnya. Ya, maksudnya selamat dari bentuk tunggal itu nggak berubah, dia nggak hancur bentuk asalnya, tidak berantakan bentuk asalnya. Kalau di jamak taksir itu artinya rusak karena bentuk jamaknya itu rusak, susunan asal katanya itu rusak dari bentuk tunggalnya atau bentuk aslinya. Ya, jadinya talib jadi tulab, ya. Kalau muslim, muslimuna, bentuk mufradnya itu masih bertahan. Ya, makanya disebut dengan jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Karena bentuk asalnya masih selamat. Ya, tidak mengalami perubahan. Nah, kalau taksir itu kerusakan. Jadi dia tidak selamat dari bentuk asalnya. Jadi bentuk asalnya sudah mengalami sedikit perubahan susunannya. Makanya disebut dengan jamak taksir. Nah, al-musafiruna ciri-cirinya ada wawu dengan nun, dengan ya dengan nun, dan dia menunjukkan ala aktsar min itsnain. Kemudian contoh berikutnya adalah al-musafirat. Nah, kalau al-musafirat ini jamak muannas salim, ciri-cirinya ada alif dengan taknya. Itu cara-cara ciri-ciri muannas salim. Ada alif dengan taknis. Ya. Jenisnya apa? Jamak. Sebabnya kenapa ya dulu ada aktsar min itsnain, menunjukkan bilangan lebih dari dua. Karena bentuk tunggal dari musafirat itu adalah al-musafiratu. Sedangkan al-musafiruna bentuk tunggalnya adalah al-musafiru. Al-musafiru. Kemudian berarti kita sudah menghabiskan memurojaah tiga kaidah.
Kemudian kaidah yang berikutnya adalah al-mubtada'u al-musanna, yaitu al-mubtada yang jenisnya adalah al-musanna. Ya. Ini sudah kita bahas atau belum? Belum, Ustaz. Belum. Ini belum dibahas. Belum. Tapi ini sudah kita baca ya. Baik. Al-mubtada al-musanna adalah bentuk al-mubtada yang jenisnya musanna. Ya. Ada al-mubtada al-mufrad, ada al-mubtada al-musanna. Kalau al-mubtada al-mufrad ya yang jenisnya satu, menunjukkan satu. Kalau mubtada musanna yang mubtada yang yang menjelaskan dua bilangan. Membaca nomor satu ada nggak? Siapa yang mau membaca ya, ikhwah? Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Al-mubtada al-musanna. Al-mubtada al-musanna. Al-jumlatul ismiyah al-fallahani nasyitani. Al-mubtada al-fallahani naw'u muzakkar. Alamat raf'ihi al-alif. Al-khabar nasyitani. Naw'u musanna. Alamat raf'ihi al-alif. Kemudian as-sawrani qawiyani. As-sawrani qawiyani Ustaz ya. As-sawrani mubtada, jenisnya musanna muzakkar, tandanya al-alif, alamat qawiyani, al-khabar musanna muzakkar, tandanya al-alif. Terus al-fallahatani. Al-fallahatani nasyitatani. Al-fallahatani mubtada musanna muannas, al-alif tandanya, nasyitatani khabar, jenisnya musanna muannas, tandanya dengan alif. Barakallahu fiik. Jadi di sini mubtada itu adalah sebuah i'rab atau kaidah tentang posisi dari sebuah jumlah. Kalau al-jumlah itu awalnya atau dimulainya dengan isim, maka i'rabnya sudah pasti mubtada. Ya, i'rabnya sudah pasti mubtada. Kalau dia dimulai dengan isim kalimatnya, maka kalimat pertamanya itu adalah al-mubtada. Dan kalau ada mubtada pasti ada khabar. Ya. Al-khabar itu artinya adalah kabar secara bahasa, tapi yang dimaksud khabar di sini adalah yang mengabari, ya, atau yang menyempurnakan kalimat makna mubtada. Jadi mubtada itu maknanya mubtada itu dia pembuka kata, tapi kalau dia sendirian ya maknanya makna tunggal. Dan adanya khabar itu untuk menyempurnakan makna mubtada tersebut. Misalkan al-falahani, dua petani. Ya paham, dua petani. Dua petani itu kenapa? Maka adanya khobar itu untuk menyempurnakan makna al-falahani itu. Al-falahani nasyitoni. Ya, dua petani itu rajin. Oh, keduanya rajin. Oh, berarti itu mengabarkan kepada kita bahwasanya kedua petani itu rajin. Dan kalimat yang datang setelahnya adalah kalimat yang datang setelah mubtada inilah yang dinamakan dengan al-khabar, yang mengabarkan berita atau yang menyempurnakan makna dari mubtada tersebut. Adapun al-khabar ini ya sahabat, al-khabar ini jenisnya bisa jumlah ismiyah, bisa juga jenisnya jumlah
fi'liyah, tergantung kalimat yang datang setelah mubtada. Karena di sini yang datang setelah mubtada adalah ismiyah, itu yang disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, jadi khobarnya isim. Nah, seperti itu. Kalau seandainya nasyitoninya ini kita ganti fi'il, maka khobarnya adalah fi'il atau jumlah fi'liyah khobarnya. Contohnya seperti at-talibu yuzakiru durusahu jayyidan, misalkan. Seorang siswa itu mengulang-ulang pelajarannya atau mengingat-ingat lagi pelajarannya dengan sungguh-sungguh. Dan talib ini sudah katakan dia adalah pemulai dari sebuah kata, dan kata yang dimulai dengan isim maka dia mubtada. Ini sudah pasti mubtada. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Khobarnya yang mana? Khobarnya adalah jumlah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'il bu khobar al mubtada'i. Khobarnya ini, dan khobarnya jenisnya apa? Jenisnya jumlah fi'li. Kalau ini jenisnya adalah jumlah ismiyah. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah. Kemudian i'rabnya fallahan ini apa? Mubtada. Jenisnya apa? Musanna muzakkar ya. Musanna, tadi Ana sudah katakan musanna itu ciri-cirinya ada alif dengan nun. Ini musanna. Nah, dari segi bilangan dia musanna. Tapi kalau dari segi jenis, al-ismu bin nadhari ila jinsi. Isim ditinjau dari jenisnya maka dibagi menjadi dua juga, muzakkar sama muannas. Nah, sekarang al-fallahan ini muzakkar atau muannas? Ya, muzakkar Ustaz. Nah, muzakkar maka dia disebut dengan musanna muzakkar. Ya. Kalau seandainya fallahani ini kita ganti dengan al-fallahatani maka dia musanna muannas. Sampai sini bisa difahami ya, ikhwah? Ya, insyaallah. Dan alamatu raf'ihi-nya apa? Tanda rafa'nya ini apa? Al-alif. Ingat, kalau musanna alamatu raf'ihi-nya alif. Kalau alamatu nasbihi wa jarrihi-nya adalah al-ya. Marartu bi fallahaini. Ya. Kemudian ra'aitu al-fallahaini ya. Alamatul nasbi sama alamatul jarrinya adalah al-ya. Ini khusus musanna ya. Kalau dia mubtada maka alamatul raf'ihinya adalah al-alif. Ini khusus untuk apa? Musanna. Khobarnya yang mana? Kalau sudah ada mubtada pasti ada khobar. Khobarnya di atas setelah mubtada. Yang mana? Nasyitani. Oh, nasyitani itu adalah al-khobar. Dan khobar itu mengikuti i'rabnya mubtada kecuali dalam satu hal, yaitu dalam hal at-tankiru wa ta'rif. Wa ta'rifu wa tankir. Dalam hal ma'rifah sama nakirah. Dia nggak mengikuti. Kalau seandainya kalau di sini ada alif lam, kita jadikan di sini ada alif lam, maka i'rabnya bukan mubtada khabar lagi. Dia i'rabnya adalah sifat dengan al-mausuf atau na'at dengan al-man'ut. Ya, yang membedakan i'rabnya khabar dengan sifat itu adalah kalau sifat itu mengikuti seluruh i'rab yang disifatinya, sedangkan khabar mengikuti seluruh i'rab mubtada'nya kecuali satu hal, yaitu dalam hal at-tadhkiru at-ta'rifu wa tankir. Ma'rifah dengan nakirah. Ya, khobarnya adalah nasyitani. Jenisnya apa? Muzakkar, musanna muzakkar. Alamatu raf'ihinya juga al-alif. Sama i'rabnya dengan mubtada. Jadi khobar itu kalau antum sudah bisa meng'irab mubtada, khobarnya gampang. Karena khobar itu mengikuti i'rabnya mubtada. Kalau dia al-ism khobarnya atau jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada as-saurani qawiyani. Ya, sapi jantan itu kuat. Yang mana mubtada? Mubtada pasti pembuka dari kata atau kalimat. Yang membuka kalimat di dalam jumlah ini apa? As-sauran. Maka as-sauran itulah mubtada ya. Ya, jenisnya apa? Musanna muzakkar. Ya, karena dia musanna, kemudian dia muzakkar, maka
Alamatu raf'ihinya apa? Al-alifu. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah kata yang datang setelah mubtada. Apa di situ yang datang setelah mubtada? Secara langsung qawiyani. Qawiyani berarti jenisnya adalah musanna, muzakkar, dan alamatu raf'ihinya adalah al-alif. Begitu pula dengan contoh yang ketiga, al-fallahatani nasyitatani. Mubtada'nya mana? Al-fallahatani. Jenisnya apa? Musanna, muannas. Kenapa muannas? Karena ada taknya. Aslinya kan al-fallahatu. Kalau dia menjadi musanna jadinya al-fallahatani. Alamatu raf'nya apa? Nah, alamatu raf'ihinya adalah al-alif karena dia musanna. Kemudian khobarnya mana? Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Khobarnya yang mana? Yang mengabarkan maknanya atau penyempurna maknanya yaitu nasyitatani. Maka dia jenisnya apa? Musanna, muannas. Kenapa musanna? Karena ada alif lam dengan nun. Kenapa ada ta? Karena dia muannas. Makanya disebut dengan musanna muannas. Wa alamatu raf'ihinya apa? Al-alif. Ya, kok musanna itu alamatu raf'ihinya al-alif, kalau alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya'u. Bisa difahami sampai sini? Ini sebab fahimtum? Baik. Kita lanjutkan namuzajul i'rab. Nah, di sini ada bagan tentang i'rab ya sebab contoh i'rab. Nah, di sini cara mengi'rabnya kalau ada al-fallahani nasyiatani, maka al-fallahani mubtada yang datang setelahnya khabar. Bagaimana cara mengi'rabnya? Al-fallahani mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Ya, atau mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Boleh antum yang pakai ana sebutkan atau yang pakai yang ada di kitab antum cara mengi'rabnya boleh. Nasyitani khabarul mubtada'i marfu'un bil alif li'annahu musanna. Ya, kemudian contoh yang kedua al-fallahatani nasyitatani, al-fallahatani itu mubtadaun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Kemudian nasyitataninya adalah khabarul mubtada'i marfu'un. Sama. Cuma dia ditambahi khabar aja. Apa penjelasnya? Khabarul mubtada'i marfu'un bil alif li'annahu musanna. Itu cara mengi'rabnya. Dan ini sudah kita bahas sepertinya ya. Ini sudah kita bahas ya, wah. Nah, ini sudah kita bahas ini. Coba ada yang mau mengi'rab nomor 1 enggak? Ana Ustaz. Mesti. Nah, tafadhol. Asy-syabakatu jayyidatun. Jayyidat. Asy-syabakatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma li'annahu ismul mufrad. Jayyidatun khabarul mubtada' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma li'annahu ismul mufrad. Baik. Kemudian nomor 2 siapa? Ana Ustaz Nasiruddin Ustaz. Namanya Syekh Nasruddin, tafadhol. Baik, ar-raqmu as-sani al-mataru daun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Kabirun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Khabarul mubtada'i marfu'. Khobarun mubtada'i marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Nah, sekarang yang akhwat, tafadholi. Ana Ustaz. Nah, asyari'ani wasi'ani. Ikutin aja i'rab yang ada di bagan sebelumnya. Baik. Asyari'ani wasi'ani. Asyari'ani mubtada marfu' bil alif
li'annahu musanna. Nah, sahih. Wasi'ani khabarul mubtada marfu' bil alif li'annahu musanna. Nah, tafadhal Ustazah Lailah. Ar-raqam ar-rabi'. Al-hakibani kabiratani. Hal haqibatani. Al-hakibatani kabiratani. Al-hakibatani mubtada'un marfu'un bil alif li'annahu musanna. Kabiratani khabarul mubtada' marfu'un bil alif li'annahu musanna. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Ad-darsu al-ashir ini Ustaz Didik ya membahas fi hadiqatil manzil ini belum kita bahas ya. Belum, Ustaz. Nah, tafadhal man yaqra. Narijal. Ada nggak yang dari ikhwan? Ana Ustaz, Nah, tafadhal ya Syekh. al-kalimatul jadidah. Amalun. Amalun. Nah, Ustaz. Amalun najaha. Yanjahu. Al-khalifu. Hayya'un. Al-halifu. Al-halifu. Hayya'un. Hayya yuhayyi'u. Hayya'a yuhayyi'u. Najihun. Ajuzun. Hadafun. Nabilun. Mu'addabun. Mu'addabatun. Mujtahidun. At-tibbu. Kulliyatun. Nah, masuk. Sebentar ya, ikhwan. Baik. Amalun. Ya, al-kalimatul jadidah. Amalun itu artinya apa? Ada yang tahu? Kerjaan. Gimana? Bukan. Kalau pekerjaan tuh pakai ain. Ini pakai Harapan ain. Ustaz ya. Harapan ya. Cita-cita. Cita-cita. Itu cita tahan. Najahayan jahu artinya apa? Sukses. Sukses, berhasil. Al-halif. Khalifah Ustaz. Sekutu. Apa? Oh, halif. Halif itu bisa diartikan sekutu, bisa diartikan teman. Ya. Itu artinya al-halif. Itu? Kemudian apa? Hayya'a yuhayyi'u itu apa? Mempersiapkan. Tumbuh. Mana? Mempersiapkan Ustaz. Mempersiapkan. Ada lagi yang Tumbuh. Mengatur atau bisa menyediakan, menyusun. Nah, sahih. Hayya'a yuhayyi'u itu bisa artinya membangun atau menyusun. Itu hayya'a yuhayyi'u. Adapun mislu bersiap dan lain sebagainya itu tergantung siap atau konteks kalimatnya. Najihun apa? Najihun, sukses ya. Sukses. Najihun itu isim fa'il dari najaha yanjahu. Orang yang sukses. Nah, sahih. Dia isim fa'il dari najaha yanjahu. Kalau ajuz
Lelaki tua, Ustaz. Tua. Orang tua. Tua. Nah, orang tua. Ini berlaku untuk muzakkar dan muannats ya, ajuzun ya. Antum boleh mengatakan rajulun ajuzun atau imra'atun ajuzun. Itu boleh digunakan untuk keduanya. Jadi al-ismu la yakhtassu bil muzakkari awil muannats. Al-ismu la yakhtassu bil muzakkari wal muannats, yaitu isim yang tidak khusus untuk muzakkar dan muannats, yaitu ajuz di antaranya, ajuzun. Boleh kita katakan hadza rajulun ajuz atau hadhihi imra'atun ajuzun. Baik. Hadafun apa artinya hadafun? Tujuan. Nah, hadafan itu artinya goals. Goals, tujuan. Kalau nabilun gimana? Yang Hadaf merhati, itu apa? Hadaf apa tadi? Ada apa? Target. Target, goals. Bahasa Inggrisnya itu goals, tujuan. Makanya hadaf itu ya sebab kok di dalam sepak bola, kalau ada pemain bola itu mencetak gol, itu komentatornya bilang gol atau hadaf. Ya, itu bahasa Arabnya hadafun. Kenapa gol di dalam sepak bola itu diartikan hadafun dalam bahasa Arab? Ya karena semua orang itu tujuannya satu, memasukkan bola ke dalam gawang itu. Fahim tuh? Makanya planning kita, cita-cita itu juga diartikan hadaf, karena itu adalah tujuan kita. Bisa difahami? Maaf, Ustaz. Nabilun artinya apa? Apa makna nabil? Nah, sahih. Nah, hadza rajulun nabil, yang memiliki akhlak yang mulia. Mu'addabun apa? Yang beradab saja. Nah, sahih. Addaba yu'addibu, mu'addab. Mu'addabatun ini untuk muannasnya. Kok mujtahidun? Bersungguh-sungguh. Sahih. Kalau at-tibbu, Kedokteran. Kedokteran. at-tibbu itu bukan dokter ya. Kalau dokter Ilmu itu kedokteran. tabibun. Kalau at-tibbu itu kedokteran. Kuliah itu artinya apa? Fakultas. Nah, kalau kuliahatu tibbi itu artinya fakultas kedokteran. Tidak boleh antum mengatakan kuliahatu tabib. Ya. Yang benar adalah kuliahatu at-tib. Kemudian mabniun itu sesuatu yang tetap tidak berubah. Syaklun itu artinya harokat akhir dari sebuah kalimat, itu namanya syakl. Baik. Ustazah Emilia, tafadhali. Iqra'i fi hadiqatil manzil. Jalasal walidu wal walidah. Nah, tafadhali. Ini Ustazah Emilia. Wujud. Baik. Man yaqra' ikhwah minan nisa? Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Jalasal walidu wal walidatu ba'din auladihima fi hadiqatil manzili. Fatahaddatsal walidu ila auladihi faqala ana syaikhun kabirun wa qad Rabbaitukum ahsana tarbiyatin wa kullu amali antan jahu fi hayatikum. Wa qalatil ummu ana imra'atun ajuzun wa qad ishtu a'malu li rahatikum. Hasbuki barakallahu fik. Naam. Ustazah Karina, tafadhali. Wa qalatil ummu ana imra'atun ajuzun wa qad 'ishtu a'malu li rahatikum. Faqala al-abna'u liwalidihim anta waliduna wa nahnu abna'uka wa nad'u Allaha an yubarika lana fika wa yahfazaka. Wa qalatil banatu li ummihinna anti ummuna wa nahnu banatuki
wa narju an nusa'idaki fi amaliki liyakuna baituna daiman murihan nadhifan. نشرح أولا sob. Jalas al-walidu wal-walidatu ma'a ba'di auladihima fi hadiqatil manzil. Jadi duduk anak seorang ayah dan ibu. Al-walidu itu ayah ya. Kalau al-walidatu itu umi, ibu. Al-walidu ayah, al-walidatu itu ibu. Kalau alifnya ini kita hilangkan. Ini kita hapus. Jadinya al-waladu dengan al-waladatu. Itu anak laki-laki dan anak perempuan. Al-waladu sama al-bintu afan. Kalau cewek itu al-bintu. Anak laki-laki, kalau alifnya kita hilangkan. Ya, jadi ayah ibu itu duduk bersama dengan beberapa anak mereka di hadiqatil manzil, di halaman rumah. Hadiqatil manzil itu halaman rumah. Fatahaddatsa al-walidu ila auladihi. Kemudian seorang ayah itu berbincang dengan anak-anaknya. Tahaddatsa yatahaddats itu artinya berbincang. Kalau al-muhaddatsah itu artinya perbincangan. Faqala ana syekhun kabir, aku adalah saya ini orang tua yang sudah tua renta. Waqad rabbaitukum ahsan tarbiyah, dan aku sudah mentarbiyah kalian, sudah mendidik kalian dengan pendidikan terbaik. Wa kullu amani an tanjahu fi hayatikum, dan seluruh cita-citaku itu adalah kalian tanjahu, kalian sukses di kehidupan kalian. Wa qalatil ummu, kemudian seorang ibu itu berkata, ana imra'atun ajuz, saya wanita yang sudah tua renta. Wa qad ishtu a'malu li rahatikum, dan aku telah hidup bekerja untuk kebaikan kalian, ya, untuk kesejahteraan kalian. Faqala al-abna liwalidihim, kemudian anak-anak itu berkata kepada ayah mereka, anta waliduna, engkau adalah ayah kami, wa nahnu abna'uka, dan kami adalah anakmu. Wa nad'ullaha an yubarika lana, so aku berdoa, kami berdoa kepada Allah semoga Allah memberkahi kami, ya, dan memberkahimu. Yubarika lana fika, lana fika. Semoga kami berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan barakah kepada kami untukmu. Wa yahfazuka, dan semoga Allah juga menjagamu. Wa qalatil banatu li ummihinna, kemudian anak-anak wanitanya berkata kepada ibu mereka, anti ummuna, engkau ibu kami, wa nahnu banatuki, dan kami adalah anak-anak perempuanmu. Wa narju an nusa'idaka fi amali, wa narju an nusa'idaki fi amaliki. Dan kami memohon, roja yarju itu artinya berharap, memohon, ya, kami berharap semoga kami bisa membantumu di pekerjaanmu. Niyakuna baituna daiman murihan nafdifan, ya, agar rumah-rumah kami ini seterusnya menjadi rumah yang murih, yang nyaman, damai, nadhifan, dan bersih. Waktunya masih sisa berapa ya, Ikhwah? 1 jam sudah, Ustaz. Sudah 1 jam. Ada pertanyaan? Kalau nggak cukup waktunya kita lanjutkan pekan depan. Ada pertanyaan? As'al Ustaz. Kaifa natarjim fi teks, ya. Tarjim jayidan. Bagaimana mentarjim teks ya supaya baik dan benar, Ustaz? Antum cara mentarjim itu jangan harfiah. Antum mentarjim jangan jalasa al-walidu al-walidatu, telah duduk seorang ayah dan seorang ibu bersama sebagian
anak-anak mereka di halaman rumah. Jangan antum mentarjemnya kayak gitu ya ikhwah. Ya, toyib itu boleh mentarjem seperti itu untuk menjadikan referensi. Kemudian antum jangan letterlek bahasnya. Jadi artikan seluruh paragraf ini langsung sekaligus. Maknanya apa? Jadi seorang ayah dan seorang ibu itu sedang duduk nih bersama sebagian anak-anak mereka di taman atau halaman rumahnya. Ya, jangan antum satu kalimat itu menerjemahkannya. Nanti terkadang ada kalimat yang diartikan harfiah itu nanti nggak nyambung gini maknanya. Jadi harus antum pahami satu bait atau satu kata atau satu paragraf baru antum terjemahkan maksud dari kalimat itu apa. Nah, itu cara menerjemahkan yang benar ya. Oke. Adapun kalau menerjemahkan harfiah ini itu untuk referensi nggak apa-apa, tapi untuk referensi aja ya. Oh, maknanya ini baru antum susun sesuai dengan pemahaman antum dari konteks itu apa. Ada pertanyaan? Ya, syukran Ustaz. Ini Ustaz. Berkaitan dengan masalah Ustaz, masalah mubtada dan khobar itu Ustaz. Kalau kita lihat kan khobar kan dia punya amil Ustaz, yaitu mubtada Ustaz. Apakah mubtada ini dia kosong dari amil atau ada amil yang disembunyikan Ustaz? Mubtada enggak ada amilnya deh. Enggak ada yang disembunyikan. Kalau seandainya mubtada itu ada amilnya, maka dia tidak menjadi mubtada lagi. Ya. Dia bisa menjadi fa'il. Contohnya yaqra'u Muhammadun. Artinya Muhammadun mahirun. Ya. Tapi kalau seandainya kita tambahkan fi'il jadinya yaqra'u Muhammadun. Ya, maka di sana ada amilnya, maka dia i'rabnya kalau mubtada lagi. Kalau ada amilnya maka i'rabnya jadi fa'il dia. Makanya dia tersembunyi dari itu semua. Nah, satu lagi Ustaz, bisa Ustaz. Nah, berkaitan dengan khobar Ustaz. Khobar kan dia ada beberapa macam bentuknya Ustaz. Dari sisi yaitu ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuk ghairu mufrad, yang dengan bentuk syibul jumlah dan jumlah ismiyah Ustaz atau jumlah fi'liyah. Nah Ustaz, terus sih apakah mubtada ini hanya dia bentuknya mufrad Ustaz atau ada yang bentuknya seperti khobar Ustaz? Khobarnya maksudnya bentuknya gitu. Iya Ustaz, kan kalau khobar kan ada yang bentuknya dengan ghairu mufrad Ustaz gitu Ustaz. Terus apakah mubtada ini dia bentuknya mufrad terus Ustaz, yang maksudnya dalam satu kata, atau ada yang bentuknya dengan jumlah atau ta'wil atau gimana Ustaz? Ada, bisa kan nggak harus mufrad, karena mubtada itu bisa musanna, bisa jamak. Ada maksudnya mufrad Anda bilang Ustaz, bukan mufrad yang bentuknya jumlah Ustaz. Mufrad dalam maksudnya bentuknya jumlah atau ada yang ditakwil gitu Ustaz. Yang bentuknya bisa Ustaz, mubtada itu bahkan bisa tersembunyi dia, tidak disebutkan, hanya disebutkan khobarnya saja bisa. Contohnya seperti seperti ini ya ikhwah. Al-wahdatu as-sabi'ah. Ini i'rabnya khobar. Step. Karena ini mausuf, ini sifat. Khobarnya mana? Khobarnya mahdzuf. Takdirnya hadhihi. Mubtadanya yang mahdzuf Ustaz atau apa? Mubtadanya yang mahdzuf. Nah, Ustaz. Jadinya al-wahdatu as-sabi'atu sama semua judul kitab ya, sebab kitab yang antum baca misalkan kitab Fathul Qadir. Ya, Fathul Qadir ya itu kan judulnya kan. Itu khobar. Nah, kan dia idhofah kan. Khabarul mubtada'i khabarul mubtada'il mahdzuf. Taqdiruhu hadza au hadhihi. Karena fathun itu ada mudzakkar maka takdirnya adalah hadza. Jadinya hadza Fathul Qadir. Hadhihi al-wahdatu as-sabi'ah. Hadza ad-darsu al-hadi 'ashar.
Kan dia di sini i'rabnya as-sifat dengan al-mausuf. Ya kan? Sama kayak Ya. sifat dan al-mausuf. Takdirnya hadza atau hadhi. Sesuai dengan Begitu pula dengan di khobar. Khobar itu kalau bentuknya jumlah atau afan, khobar itu kalau dia berbentuk syibhul jumlah, namanya sadda masaddal khobar. Dan khobarnya itu mahdzuf ya ikhwah. Mustatir. Contohnya Muhammadun fil fasli. Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fil fasli itu kan al jarru wal majruru. Nah, Ustaz. Ya, fi sadda masaddal khabar. Dia berada di posisinya al khabar. Takdirnya Dan khobarnya adalah kain atau mustaqir. Istaqarra atau kain. Kain. Aslinya kan Muhammadun istaqarra atau kainun fil manzil. Maksudnya diam atau berdiam atau berada di al manzil. Nah, makanya di sini kedudukannya al jar wal majrur itu sadda masadda al khabar. Sadda masadda. Artinya apa Ustaz? Kalau sadda masadda? Ya, dia yang menduduki posisinya al khabar. Nah, Ustaz. Mafhum, Tapi pokoknya kalau siful jumlah yang seperti itu ya sebab pasti i'rabnya sadda masaddal khobar dan khobarnya itu kain atau mustaqar atau istaqarrah. Itu aja khobarnya mahdzufnya itu. Takdirnya cuma dua Ustaz ya? Ya, takdirnya kain atau istaqarrah atau mustaqir. Kain atau mustaqir. Nanti takdirnya sesuai dengan konteks kalimat Ustaz ya? Iya. Sama kain sama mustaqir itu artinya sama, dia berdiam atau berada. Oh, nah Ustaz. Mafhum Ustaz. Jazakallah khairan. Ada soal ya, ikhwah? Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini ya. Insya Allah kita sambung lagi pembahasannya di pekan yang akan datang. Ada pertanyaan nggak ada ya? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan depan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan Ustaz. Syukran jazakallah.